Puji nama Tuhan, bagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali di pagi ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kiranya memberkati kehidupan kita di pagi ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 5 dan sampai yang ke-9. Mazmur 55 ayat 5 sampai yang ke-9 beginilah firman Tuhan. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Sela. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membawakan dengan tema tenanglah. Dari pembacaan kita di pagi ini kita bisa melihat seorang pemazmur Daud ini adalah seorang raja yang sangat jaya dan perkasa. Tetapi kalau kita melihat, kita perhatikan di sini, ketika kesusahan, ketakutan, badai menerpa dalam kehidupannya, masalah datang dalam kehidupannya, ia di sini berpikir sekiranya diberi sayap seperti merpati yang ingin terbang mencari tempat yang tenang. Di sini Daud ingin mencari tempat yang tenang, yakni tanpa masalah. Tetapi benarkah dia bisa mencari tempat yang tenang? Kalau kita melihat di Perjanjian Baru dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di situ dikatakan bahwa di akhir zaman itu akan terjadi masa-masa yang sukar. Banyak manusia akhir zaman memiliki moral yang buruk atau bisa dibilang perbuatan yang buruk. Dan kita juga bisa melihat kejadian yang di sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya dalam Tuhan, kita tidak usah melihat yang terjadi di luar negeri. Di negeri kita pun ini sedang terjadi hal-hal yang buruk. Dalam kehidupan ini pun kita sulit sekali rasanya untuk jauh dari yang namanya sebuah masalah atau kesusahan. Pasti selalu ada. Tetapi kemudian Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ke 3 di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Ternyata di sini Daud mendapatkan kuncinya. Di sini saya akan memberikan beberapa poin bagaimana kita tetap tenang dalam menghadapi ketakutan, kekhawatiran, badai atau cobaan. Yang pertama, percaya. Mazmur 62 ayat yang ke-9 di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Sela. Puji nama Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita dalam sebuah menghadapi persoalan, masalah, kekhawatiran, apapun itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap waktu. Ada orang di luar sana percaya ketika senang, ada mujizat dan diberkati. Tetapi ketika datang masalah, pencobaan atau ujian, imannya ini malah kendor. Percaya kita itu harus teruji dalam segala situasi dan kondisi. Iman kita akan bertumbuh dan naik kelas kalau kita percaya pada Tuhan dalam segala keadaan, dalam semua situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap masalah ataupun ujian selalu mendatangkan kebaikan bagi pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, berserah atau serahkan khawatir kita. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 di situ dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan melihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji nama Tuhan. Selama hidup di dunia ini, kekhawatiran akan selalu menggoda kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi syukur karena Tuhan tetap peduli kepada kita. Firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 di situ dikatakan.
Segala berarti kekhawatiran apapun. Apapun yang kita khawatirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan Allah pasti akan turun tangan menolong kita. Yang ketiga, aminkan firman Allah. Mazmur 56 ayat 5 dan 11. Di situ dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat 11 di situ dikatakan, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Firman Tuhan harus dipuji. Firman Tuhan apapun bunyinya harus diaminkan. Sebagian orang di luar sana menganggap bahwa sebagai satu bahasan saja yang mungkin bisa benar atau tidak. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap firman Tuhan itu tidak dapat disangkal karena yang berfirman adalah Tuhan sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi poin kita, bagaimana kita bisa tetap tenang dalam menghadapi ketakutan, kekhawatiran, badai atau cobaan. Yang keempat, hancur hati di hadapan Tuhan. Mazmur 55 ayat 17 sampai ke 18 di situ dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Daud adalah seorang laki-laki yang perkasa. Umurnya 17 tahun sudah bisa mengalahkan Goliat. Tetapi dikala ia berdoa baik pagi, siang, petang maupun malam, hati Daud menangis kepada Tuhan. Hancur hati merupakan salah satu kunci untuk dekat dengan Allah. Mazmur 51 ayat 19 di situ dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Semua doa dan air mata kita ditampung, disimpan dalam kirbat Allah dalam Mazmur 56 ayat 9. Dan kita harus tahu Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang hancur hati. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, di hadapan manusia kita bisa tegar. Tetapi di hadapan Tuhan jangan malu untuk menangis untuk belas kasihannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, apapun masalah kita di hari-hari ini yang menjadi masalah, mari kita tetap tenang seperti Daud. Yang dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang keselamatanku. Jadi mari saya mengajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya, kita bisa berserah kepada Tuhan. Yang artinya kita tidak khawatir lagi oleh apapun itu yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, kita aminkan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu yang adalah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Allah Maha Besar, Allah yang berada dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang di pagi ini. Tuhan, kami boleh merenungkan dalam setiap keadaan apapun Tuhan, masalah yang sedang terjadi, ajar kami untuk tetap tenang Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, di pagi ini Tuhan secara khusus kami memberkati untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, setiap misi-misi yang ada, setiap apapun Tuhan, ibadah-ibadah yang ada, wadah-wadah yang ada Tuhan, ibadah tengah minggu maupun ibadah raya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yang memberkati. Begitu juga setiap jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GPD Lima Dieng, secara pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau mengenal satu persatu jemaat Tuhan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian Tuhan yang dilakukan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah yang berkenan, yang baik di mata-Mu, Engkau memberkati kehidupan mereka dengan limpah-limpah Tuhan. Begitu juga Tuhan, kesehatan, kekuatan, penyertaan daripada-Mu boleh selalu ada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang di pagi ini Tuhan sudah mendengar. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.